Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kita jumpa lagi dalam Lunch with Jesus. Tema renungan kali ini berjudul Jangan Membalas, yang saya ambil dari Injil Matius bab 5 ayat 39. Saya akan membacakan untuk saudara. Matius bab 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Seringkali kita menemukan ayat atau ajaran atau perintah Yesus di dalam Alkitab yang terdengar tidak masuk akal dan tidak logis dan mustahil kita lakukan. Bagaimana mungkin ketika ada orang yang menampar pipi kanan kita, kita memberikan pipi kiri kita? Adalah suatu hal yang mungkin sulit kita lakukan. Maksud Yesus di ayat ini adalah kita jangan membalas orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dengan satu tujuan, kita menghentikan siklus balas-membalas, balas dendam ke dendam yang lain yang tidak akan berkesudahan. Karena ini akan terus menimbulkan perbuatan dosa dari satu dosa ke dosa yang lain yang tiada henti. Manusia punya kecenderungan untuk membalas, dan ini bisa kita saksikan di dalam kehidupan kita, sekitar kita, ketika ada kekerasan, ketika ada tawuran, atau bentuk kekerasan yang lain. Itu adalah dari refleksi manusia yang punya keinginan untuk membalas, menuntut keadilan, dan menuntut haknya. Untuk itulah Yesus meminta kita dengan tegas, jangan membalas orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Ada 3 hal yang bisa kita tangkap dari ajaran Yesus ini, yang Yesus mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, keberanian. Yesus mengajarkan keberanian pada kita. Berani bukan untuk melawan, berani bukan untuk membalas, tapi berani untuk melawan arus, berani untuk menentang kelaziman. Ketika manusia berkata lazimlah bahwa kejahatan harus dibalas kejahatan, balas dendam itu lazim, Yesus mengajarkan sebaliknya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, mengampuni. Seperti doa Bapa kami yang sering kita doakan, mengampuni adalah suatu keharusan. Dengan mengampuni, kita yang disakiti menjadi sembuh. Dengan mengampuni, diharapkan akan berdampak pertobatan bagi orang yang berbuat salah kepada kita. Pengampunan akan menyembuhkan kedua belah pihak dan akan membawa pemulihan bagi kehidupan kedua belah pihak. Yang ketiga, mengasihi musuh. Perintah Yesus, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi seterumu. Tentu bukan perbuatan yang mudah yang bisa kita lakukan. Jika kita mengasihi orang yang sayang kepada kita, orang yang mencintai kita, tentu sangat mudah dan bisa kita lakukan. Ketika Yesus memberitakan kita untuk mengasihi musuh kita, berdoa bagi mereka, dengan tujuan agar tercipta damai sukacita di hati kita dan juga musuh-musuh kita, dan ada pertobatan di dalam kehidupan orang yang sudah menyakiti kita, dan pemulihan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku terkasih, Yesus tidak hanya mengajarkan dan memerintahkan, tapi pun Dia sudah memberikan teladan yang luar biasa, teladan yang sempurna. Puncak dari teladan dari Yesus adalah ketika Yesus rela disiksa, dicaci, dihina, bahkan mati di kayu salib untuk kita, manusia yang tidak layak ini, untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus tidak
menghukum orang yang menyalibkan dia. Dia mengampuni semua siapapun yang sudah menyalibkan dia dan tidak membalasnya. Saudara-saudariku terkasih, teladan yang sempurna sudah kita lihat dari sosok Yesus yang begitu mengasihi kita. Mari sekarang kita lakukan bagian kita dengan melakukan apa yang Yesus perintahkan, jangan membalas. Dan kiranya ketika kita mampu melakukan perintah Yesus ini untuk jangan membalas orang yang menyakiti kita, damai sukacita akan menyertai kehidupan kita dan damai akan tercipta di bumi tercinta. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau sudah ingatkan kami kembali akan sebuah kasih yang luar biasa, kasih yang sungguh besar, kasih tanpa syarat yang Engkau berikan kepada kami. Engkau perlihatkan kepada kami ketika Engkau mengorbankan putramu Yesus Kristus untuk dihina, dicaci, disiksa, dan bahkan wafat di kayu salib untuk kami manusia yang tidak layak ini, manusia yang penuh dosa ini Bapa. Bapa, mampukan kami Bapa untuk mengikuti teladan Yesus putramu Bapa di dalam kehidupan kami dengan melakukan satu hal yang Yesus perintahkan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan membalas orang yang sudah menyakiti kami. Kiranya Engkau turunkan Roh Kudus bagi kami semua yang saat ini mendengar, agar kami mampu untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan bagi kami. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami dan mengingatkan kami ketika kami lalai dan lupa untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Semoga damai sukacita menyertai kehidupan kami dan damai di bumi tercipta bagi anak-anak-Mu yang masih ada dan tinggal di bumi. Terima kasih Bapa. Semua doa ini kami panjatkan melalui putramu Yesus Kristus yang hidup dan bertata sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.